Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Jamjam Hidayat dari kelas 2A Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGO. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Gerakan masyarakat sipil dan sektor swasta di tingkat internasional perlu diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perkehidupan umat manusia di negara. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010 dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna pada tahun 2000. Isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Untuk itu, the United Nations International Crime and Justice Research Institute telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional, pengembangan cara praktek pencegahan, serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pencegahan pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perlu perhatian berbagai cara yang diberikan secara efektif untuk meningkatkan risiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi kepada publik. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan, serta hukum administrasi. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan actives bribery, ia tidak mengatur pihak yang pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu. Pada masyarakat Uni Eropa, di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional mulai dilakukan pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption
menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pada tahun 1997, Komisi Menteri-Menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau The Group of States Against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.